Coba bayangin, lo anak dari keluarga miskin ekstrim di kampung pelosok. Tiba-tiba lo dapat tempat tidur layak, makan bergizi 3 kali sehari plus 2 kali camilan, 8 set seragam lengkap, laptop, internet kencang, sampai dokter siaga 24 jam. Dan gokilnya, semua itu 100% gratis, ditanggung negara. Bahkan nih, rumah orang tua lo ikut direnovasi pemerintah. Ini bukan dongeng guys, ini adalah realitas baru yang lagi dibangun di Indonesia. Selamat datang di analisis kita kali ini, di mana kita bakal ngupas tuntas gimana kebijakan super ambisius ini benar-benar bekerja di lapangan. Nah, program raksasa ini namanya Sekolah Rakyat. Visinya jelas banget. Jadi senjata pamungkas buat mutus rantai kemiskinan ekstrim antar generasi langsung dari akarnya. Jadi ini bukan sekedar ngebebasin bayaran SPP sekolah biasa ya. Ini benar-benar ngebangun ekosistem pendidikan berasrama buat anak-anak paling rentan di negeri ini. Harapannya, mereka bisa fokus 100% ke masa depan mereka tanpa harus tiap hari pusing mikirin kekurangan ekonomi keluarga. Dan buat ngejalanin visi sebesar ini, negara nggak main-main. Coba tebak alokasi anggarannya. Di RAPBN 2026, anggarannya melonjak drastis sampai 256%, jadi 24,9 triliun rupiah. Anggaran masif ini bakal dipakai langsung buat ngebangun gedung-gedung asrama permanen di pelosok, plus nanggung semua biaya operasional keseharian anak-anak ini. Oke, biar kebayang gimana dana 24,9 triliun itu dipakai, kita bakal bedah 5 pilar utamanya. Pertama, kriteria penerima. Kedua, fasilitas gratis. Ketiga, kurikulum dan MEMI. Keempat, hilirisasi lulusan. Dan kelima, sinergi keluarga. Kita masuk ke bagian pertama, kriteria penerima. Sebenarnya siapa sih yang berhak masuk ke sini? Yang paling menarik dari sistem seleksinya adalah nggak ada tes akademik sama sekali. Serius, nggak ada tes yang bakal menggugurkan siswa. Seleksi ini murni berbasis data ekonomi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTESN. Target utamanya tuh spesifik buat desil 1 dan 2, alias 10-20% keluarga termiskin di Indonesia. Prioritas utamanya jelas buat anak jalanan, anak rentan, dan keluarga miskin ekstrim. Kalau misal kuotanya masih sisa, baru deh diperluas ke desil 3. Terus, gimana proses rekrutmennya? Ada 3 langkah jitu. Pertama, narik data dari DTSCN buat nentuin sasarannya. Kedua, ini yang penting banget, ada verifikasi lapangan atau ground checking. Pendamping PKH bakal turun langsung ke rumah-rumah buat mastiin status kemiskinannya emang beneran valid. Terakhir, orang tua harus tanda tangan fakta integritas. Karena nggak ada tes akademik di awal, sistem ini benar-benar mencegah pendidikan jadi ajang pay to win. Semua anak dari latar belakang paling seadanya sekalipun dapat garis start yang sama. Lanjut ke bagian kedua, fasilitas 100% gratis. Apa aja sih yang ditanggung negara? Jujur, fasilitasnya bikin melongo. Negara nanggung semuanya detail banget. Anak-anak ini dapat fasilitas asrama lengkap, makan bergizi 3 kali sehari plus 2 kali cemilan, sampai 8 set seragam, dari jas alma mater, baju olahraga, sampai piyama. Buat belajarnya gimana? Disediain laptop, internet, smartboard, sampai lab. Kesehatannya dijaga lewat klinik 24 jam dan cek rutin. Bahkan guys, ada fasilitas lapangan mini soccer pakai rumput sintetis segala. Coba deh kita bandingin sama sekolah negeri tradisional. Walaupun bayarannya gratis, selalu ada biaya siluman yang tetap membebani. Kayak ongkos angkot tiap hari, uang saku, biaya makan siang, sampai beli seragam. Seringkali hal-hal ini yang bikin anak miskin terpaksa putus sekolah. Nah, sekolah rakyat ini ngehancurin hambatan itu. Dengan konsep asrama 24 jam, beban pengeluaran tersembunyi tadi otomatis jadi nol. Masuk ke bagian ketiga, kurikulum dan meme. Gimana sih cara mereka belajar? Mereka pakai yang namanya kurikulum 3 lapis. Lapis pertama itu kurikulum persiapan. Ini fokus buat adaptasi dan disiplin, karena banyak anak yang mungkin udah lama putus sekolah. Lapis kedua, kurikulum formal nasional yang pakai kurikulum merdeka, biar mereka tetap dapat ijazah standar resmi. Dan lapis ketiga, kurikulum asrama buat ngebentuk karakter, spiritual, kepemimpinan, sampai ngajarin skill praktis kayak vokasi dan agribisnis. Ada satu hal yang menurut gua super inovatif di sini, mereka pakai DNA talent mapping. Ini tuh tes asesmen gabungan antara psikologis, fisik, dan genetik buat nyari tahu bakat bawaan anak yang paling optimal. Jadi nanti rapor mereka nggak cuma isinya nilai matematika, tapi deskripsi detail soal bakat unik mereka. Pendekatan yang sangat personal banget kan? Sistem ini juga nerapin konsep fleksibel yang disebut MEME, atau multi-entry, multi-exit. Lewat Learning Management System, anak-anak jalanan atau yang sempat putus sekolah bisa masuk kapan aja, nggak usah nunggu tahun ajaran baru di bulan Juli. Mereka bisa belajar dan lulus sesuai sama kecepatan dan ritme pemalaman mereka masing-masing. Di bagian keempat, hilirisasi lulusan. Kemana mereka setelah lulus? Pemerintah sadar betul, sekolah ujung-ujungnya harus bawa kesejahteraan. Makanya disiapin 3 jalur pasca lulus yang jelas banget.
Pertama, jalur akademik. Difasilitasi beasiswa ke kampus mitra, kayak Universitas Ari Ginanjar. Kedua, jalur unggulan buat anak SMP berprestasi bakal langsung ditarik ke SMA Garuda Unggulan. Ketiga, jalur vokasi atau kerja, di mana mereka disalurin langsung ke dunia kerja lewat kolaborasi sama Kemenaker. Tujuannya cuma satu, mastiin mereka siap kerja dan bisa narik keluarganya keluar dari kemiskinan secara permanen. Dan bagian kelima, sinergi keluarga. Gimana cara negara memberdayakan para orang tua? Poin krusialnya ada di sini. Pendidikan anaknya nggak bakal ngefek maksimal kalau ekonomi orang tuanya di rumah masih hancur. Makanya, selagi anak-anak ini aman asrama, pemerintah juga turun tangan buat keluarganya. Rumah mereka yang nggak layak bakal direnovasi lewat integrasi program 3 juta rumah. Terus, keluarga ini langsung diakses ke jaring pengaman sosial. Dapat PKH, asuransi kesehatan PBI JKN, sampai bantuan sembako rutin. Buat nyembuhin akar kemiskinannya, orang tua diwajibin masuk Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kenapa harus koperasi ini? Soalnya, KDMP bakal nyuntikin modal usaha mikro dengan bunga super rendah cuma 6% per tahun. Dengan modal yang gampang dan murah ini, orang tua punya peluang emas buat mandiri secara ekonomi, entah itu buka warung kecil, bertani, atau beternak. Jadi, sekolah rakyat ini emang bukan sekolah gratis biasa. Ini tuh paket lengkap intervensi sosial, arsitektur strategis dari hulu ke hilir. Anaknya disekolahin penuh, orang tuanya dimodalin usaha, rumahnya direnovasi. Visinya sangat jelas, mutus rantai kemiskinan ekstrim di Indonesia dengan target eliminasi di tahun 2029. Tapi tunggu dulu, sebagai masyarakat yang kritis, kita wajib ngajuin pertanyaan yang agak provokatif nih. Dengan budget fantastis 24,9 triliun rupiah, logistik skala nasional, dan eksekusi yang sekompleks itu, apa iya program segede ini bisa benar-benar bersih dan bebas dari kebocoran alias korupsi? Berdasarkan pantauan netral dari teman-teman ICW dan data awal KPK, pelaksanaannya udah mulai disorot nih, terutama soal anggaran pengadaan awal yang nilainya 3,8 triliun rupiah. Mereka nemuin ada dugaan markup harga di e-katalog. Salah satu yang paling jadi omongan adalah pengadaan sepatu siswa yang nilainya nyentuh Rp700.000 per pasang. Pertanyaannya, apa ini cuma error sistem e-katalog atau emang program semulia apapun bakal selalu dicari celahnya? Nah, kita bakal bedah sisi kontroversi ini di penjelasan selanjutnya. Pastikan kalian pantau terus, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.